privat kelas ya. Dan saya senang dengan jumlah yang sedikit partisipasi dalam kelas ini. Saya harapkan demikian. Oke, saya akan mulai untuk pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama pada saat itu apa? Saya akan ulas sedikit definisi bisnis model. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, oke, sesuai topik besar kita pada pertemuan pertama sampai dengan nanti ke-8 itu adalah redesign business in new normal, business model generation, plan and implementasi. Dalam konteks new normal, dalam konteks pandemi. Jadi nanti tugas-tugas dan diskusi kita arahnya pada situasi yang saat ini, yang up to date, yaitu new normal atau COVID-19. Oke. Selanjutnya, next. Kok nggak bisa di-enter ya Pak Elhan? Share screen-nya belum keluar kayaknya Pak. Oh belum ya? Diulangi aja Pak, diulangi Pak. Oke, baik saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Ini sudah nampak? Nah, udah Pak. Oke. Sudah. Kecepatan klik ya. Nah, udah bagus Pak. Nah, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita akan bicara untuk tahap selanjutnya dari perkenalan di awal tentang bisnis model generation. Yang dengan topik besarnya adalah redesign business in new normal. Selamat datang pada sesi yang pertama atau sesi pertemuan kedua, sesi yang pertama yang membahas tentang the value proposition. Ini value proposition nanti saya bagi dua menjadi value proposition yang pertama saat hari ini dan value proposition yang kedua pada 7 November 2020. Hari ini kita akan fokus membahas customer jobs, gains, and pains. Ya. Nah, sebelum lebih jauh melangkah di materi, mohon perkenalan dulu nih dari Pak Novan dulu Pak. Kalau mohon menyebutkan nama, diri, identitas diri dan perusahaannya, produknya apa, layanannya apa, dan sudah berdiri atau berbisnis sejak kapan Pak? Monggo Pak, silakan Pak Novan. Oke, terima kasih Pak Robi. Perkenalkan untuk semua rekan-rekan, nama saya Novan Firdaus, biasa dipanggil Novan. Saya dari PT Uber Tama Sinergi Berkah, bidang bisnis ya, sama teman ya, CCTV, security system, dan lain-lain. Saya sendiri memulai bisnis sendiri mulai tahun 2015. 2015. Iya, gitu. Kurang lebih gitu Pak Robi. Apa personal ini? Kalau personalnya sekarang itu yang kurang lebih ada 9 orang gitu Pak. Termasuk daily lah, tapi yang sering gitu. Fix. Terima kasih Pak Novan. Ya, silakan Pak Chandra Pak. Oh, masih off nih Pak Chandra. Pak Ruspandi Pak. Oke. Oh Pak Chandra, oke. Silakan Pak Chandra. Oke, saya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Chandra Wirapati. Saya memulai bisnis kira-kira belum lama sih, 25 tahun yang lalu ya. Waktu saya mulai bisnis, saya sebenarnya waktu itu masih kerja juga di perusahaan lain, di bawah perusahaan yang udah cukup besar. Dan karena waktu itu juga posisi saya udah cukup bagus, jadi saya pikir waktunya kan banyak dipakai ya. Kalau kita udah di level direksi itu di top manajemen, kita waktunya habis pagi sampai malam.
Waktu pikir-pikir ya daripada waktu habis tapi kita juga nggak nikmatin sendiri hasilnya, ya akhirnya saya set up perusahaan sendiri sambil jalan. Setelah udah ready baru saya keluar dari sana. Nah sampai hari ini bidangnya tetap sama karena dulu pekerjaan awal juga di security, jadi sekarang pun bidangnya masih security. Oke, Pak. Jadi saya ada security guard, tapi ada juga consulting. Yang security guard ini cukup banyak orangnya, tapi ada tersebar ya dari Jakarta, Bandung, Solo. Kalau yang consulting cuma di Jakarta aja, kalau ada proyek di luar ya kita timnya berangkat keluar. Kalau yang security guard itu sekarang saya ada kira-kira 1.500 orang. Tapi itu kalau dibanding dengan perusahaan setara yang lain itu kecil jumlah itu. Kemudian kalau consulting ya kita udah ada cukup banyak proyek, sudah 14-15 tahun, mungkin ada 40 hampir 50 proyek yang udah dikerjakan. Jadi ya rata-rata di tim kita udah cukup jam terbangnya lah ya. Saya rasa itu aja. Cuman kita tetap optimis ke depan karena selama pandemi ini ya awalnya aja gitu agak menurun, tapi akhirnya semua orang kan harus beradaptasi ya. Makanya saya pengen ikut juga yang program kali ini. Saya pengen lihat itu ke depannya ada kemungkinan apa, kita harus menyelesaikan apa. Saya rasa begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya Pak Ruspandi, Pak. Oh, Silakan. saya coba ini video dulu ya biar kenal. Oh, baik, Pak. Selamat pagi semuanya. Mungkin perkenalkan nama saya Ruspandi. Saya dari Nusantara Arta Persada. Sama seperti Pak Novan itu, saya di security system, ya jualan CCTV gitu Pak ya. Saya mulai usaha sejak 2010 Pak. 2010, sama Pak. 2010. Di Depok Pak, saya Pak di Depok, dan ya itu jualan CCTV ya, kerjaan kecil-kecilan gitu aja. Berapa orang personil saat ini Pak? Saat ini ada 30 orang Pak. Baik. Makasih Pak Ruspandi. Sama Pak. Silakan Pak Kurnadi Pak. Selamat pagi Pak Kurnadi. Pak, pagi semua. Pagi. Kenalkan saya Kurnadi dari Pontianak. Ya mulai usaha sih tamat SMA udah usaha. Berapa tahun cuma teknisi parabola. Ya kesana kesini akhirnya tahun 2005 mulai buka toko, buka kios. Ya sampai sekarang lah bergerak di bidang security. Itu aja sih teman-teman. Berapa orang Pak? Karyawannya ini berapa orang ya, Pak? Belasan orang lah Pak. Belasan ya Pak ya. Kerja wilayah Pontianak aja atau lebih luas lagi Pak? Ya Karbar lah. Oh Kalbar ya Pak ya. Karbar. Terima kasih. Kecil-kecilan. Terima kasih Pak Kurnadi. Ya, makasih semua. Terakhir Pak Adi Pak. Pak Christian atau Pak Adi. Silakan Pak Adi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Adi. Saya punya usaha namanya CV Nagu Kreatif. Bisnis di bagian bisnis kreatif. Orang cuman sendiri Pak. Jadi saya outsource orang buat kalau misalnya ada project yang saya nggak bisa handle sendiri. Sejak tahun kapan dimulai? Oh baru Februari ini. Oh jadi 2020 ya? Ya. Boleh tahu spesifik layanannya Pak Adi? Banyak Pak. Kita ada kemarin klien yang kita bikin company profile, jadi bikin video buat company-nya mereka. Terus ini kita sedang ingin bikin video juga iklan buat launching produk brand lokal sih Pak. Oh, oke. Setnya ke sepatu gitu. Lebih ke sepatu ya. Ini untuk semua industri ya? Iya Pak. Jadi semua untuk industri ya? Bisnis kreatif untuk semua industri gitu Pak. Okay. Kalau harga buat kawan di ini ya beda kali Pak Christian ya. saya nantilah saya ada perlu juga situ bikin video. Kontak Pak. Ya. Terima kasih. Saya lanjut ya. Oke. Bentar dulu, kalau nggak gerak lagi nih. Saya mesti
share apa? Oke, topik bahasan pada pagi hari Value Proposition Design. Ini adalah buku yang bisa Bapak beli di Gramedia atau toko buku yang lain. Ini bukunya umum sih, dan silahkan dibaca sebagai landasan teori dan ada beberapa kasus di dalamnya. Oh, nggak bisa enter ya saya. Nah, definisi model bisnis adalah sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana satu organisasi bisnis itu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nilai dalam arti adalah value atau benefit atau sesuatu yang kita ingin sampaikan ke customer ya. Itu yang dimaksud dengan nilai dalam bentuk manfaat ataupun hal-hal yang lain yang bisa ditangkap oleh customer. Bisnis model kanvas yang kita akan bicarakan menjadi dasar adalah sebuah kanvas atau template atau alat untuk mengembangkan model bisnis baru atau mendokumentasikan dari model bisnis yang sudah ada saat ini. Bisnis model kanvas ini direpresentasikan dalam 9 blok visual yang masing-masing blok mewakili elemen penting dalam bisnis, mulai dari value, proposition sebuah bisnis, infrastruktur, customer, dan keuangan. Jadi ini semua memberikan gambaran yang secara komprehensif. Bisnis model kanvas membantu bisnis dalam menyelaraskan kegiatan mereka dengan menuangkan poin-poin penting di tiap elemen yang ada. Ya, bisnis model kanvas ini ada 9 elemen yang nanti kita akan bedah satu persatu. Bisnis model kanvas memungkinkan Anda untuk melakukan penyesuaian, improvisasi, adaptasi, maupun pivoting. Pivoting ini saya analogikan dengan basket ya. Jadi bergerak dengan satu tumpuan. Dia bisa dribble bola atau dengan satu tumpuan pada saat di satu tempat tertentu. Sehingga bisnis kita diharapkan bisa lebih fleksibel. Bisnis kita akan lebih adaptif terhadap perubahan dan kondisi lingkungan yang begitu dinamis. Pada saat overview yang pertama saya ada memaparkan 4 aspek yang membuat bisnis itu harus diadaptasi, kita harus beradaptasi terhadap 4 faktor yang begitu dinamis saat ini. Nah, saat ini isu yang paling penting adalah pandemi. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi new normal ini. Nah, ini adalah gambaran di bisnis model generation secara global yang terkait dengan aspek-aspek di sekitar kita yang begitu dinamis, yaitu pertama adalah tren atau tinjauan masa depan. Tren bisnis kita ini, bidang bisnis kita ini mau diarahkan kemana? Seperti apa trennya? Nah, Bapak Ibu mungkin nanti mesti harus mencari tahu tren ini, terutama misalnya ini security system contohnya. Ini security system bergerak ke arah mana sih? Kedua adalah kekuatan pasar. Seberapa besar market share atau market size yang ada dan hal-hal yang berkaitan dengan pasar. Ketiga adalah kekuatan ekonomi makro. Bagaimana ekonomi secara makro itu mempengaruhi bisnis kita sebagai entitas dari ekonomi makro itu sendiri. Dan keempat adalah kekuatan industri. Bagaimana dengan stakeholder, bagaimana dengan pesaing kita? Apakah kita ini di posisi di mana dalam persaingan tersebut? Nah, ini bisa dikembangkan dari bisnis model yang akan kita buat atau bisnis model kanvas yang akan kita isi, itu bisa dikembangkan untuk perencanaan bisnis selanjutnya yang disebut adalah business planning atau strategic planning. Oke. Nah, 9 bisnis model generation itu ada 9 aspek.
atau ada 9 elemen yang ada di bisnis model Canvas. Pertama adalah customer, blok customer atau elemen customer. Kedua adalah value proposition, produk dan layanan Bapak Ibu sekalian. Ketiga adalah channel. Channel ini adalah bagaimana produk Bapak Ibu sekalian bisa sampai ke customer yang tepat. Keempat adalah customer relationship. Bagaimana produk atau layanan itu bisa diterima oleh customer dan customer beli dan beli lagi dari Bapak Ibu sekalian. Dari aktivitas blok ini 1, 2, 3, dan 4 itu menghasilkan revenue atau pendapatan dari perusahaan yang disimbolisasi dengan cash register. Ya. Selanjutnya adalah blok yang ke-6 adalah key activities. Nah, kalau kita ingin memproduksi produk dan layanan kita, maka kita harus mempunyai key activities atau kegiatan kunci apa yang kita lakukan sehingga produk dan layanan kita ini betul-betul bisa terproduksi dengan baik, tersaji dengan baik. Ya. Ke-7 adalah key resources. Jadi kita punya resources apa? Kita punya modal apa? Apakah itu peralatan, apakah itu perlengkapan, apakah itu personil. Nah, semua itu adalah sumber daya yang kita punya secara internal. Key partner, yang elemen yang ke-8 adalah key partner, di mana ini adalah siapa sih yang membantu kita, partner-partner apa yang bisa mensupport kita sehingga bisnis kita bisa bergerak, bisnis kita bisa jalan, dan produk dan layanan kita bisa tercipta dan terbentuk dengan baik. Ya. Dari aktivitas blok 6, 7, dan 8 menghasilkan, bukan menghasilkan ya, artinya akan berimpact pada biaya atau cost yang muncul. Karena di sini kita harus maintain perlengkapan dan peralatan kita mesti gaji karyawan. Ini berhubungan juga dengan partner, apakah kita membeli satu material atau bahan baku dari partner-partner kita. Ini berhubungan dengan cost. Dalam bisnis, 2 aspek ini yang menjadi hal yang utama. Bagaimana strateginya menaikkan revenue, memperluas revenue, dan menekan cost atau mengecilkan biaya. Nah, ini adalah 3 kelompok besar elemen Business Model Generation. Yang saya kasih warna hijau itu mensimbolkan customer, bloknya customer. Value proposition yang berada di tengah ini blok hijau-hijau, agak hijau lumut ya. Ini adalah mensimbolkan produk atau kelompok produk. Dan yang warna pink ini adalah infrastruktur yang harus ada di perusahaan kita. Maka 3 elemen ini Bapak Ibu harus nanti akan buat secara lengkap sehingga business model generation ini kita betul-betul bisa implementasikan ke tim kita. Oke, ini adalah urutan dari pengisian Canvas atau business model Canvas yang tersaji. Ya, 1 adalah pertama kita harus mengisi customer segment. Kita harus mendefinisikan siapa sebenarnya customer kita atau pelanggan kita. Kedua adalah value proposition. Nah, ini kita akan meng-create value apa yang dibutuhkan oleh customer sehingga produk dan layanan kita bisa match dengan keinginan customer. Ketiga adalah channel. Bagaimana produk dan layanan kita yang sudah dihasilkan ini bisa tersalur sampai di customer yang kita tuju. Dan keempat adalah customer relationship, bagaimana kita selalu berhubungan dengan customer, menyampaikan produk dan layanan kita, dan juga kita minta feedback dari customer terhadap produk dan layanan kita. 1, 2, 3, dan 4 akan menghasilkan yang namanya revenue stream. Ya. Oke. Ke-6 adalah key activities, di mana yang tadi saya telah jelaskan. Ke-7 adalah key resources, urutannya yang ke-7 kita mengisi key resources, ke-8 key partner, dan ke-9 adalah cost structure.
atau biaya-biaya apa yang akan muncul untuk semua aktivitas dari 6, 7, dan 8. Oke. Nah, ini adalah value proposition canvas yang berhubungan dengan business model generation atau business model canvas. Ataukah sebaliknya, habis itu kedua adalah gains, apa yang diinginkan oleh customer kita supaya dia happy. Ketiga adalah pain, apa kesulitan apa yang mereka akan temui, yang mereka hadapi sehari-hari dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah, customer profile ini akan kita bicarakan lebih lanjut pada sesi hari ini. Sementara value map yang dari product and service, gen creator, dan pen reliever, ini kita akan bicara pada sesi yang berikutnya, 7 November 2020. Ya. Bagaimana hubungan antara gain, pain, dan value map ini? Ya, ini hubungannya adalah kita akan mendefinisikan gain secara jelas, apa yang membuat customer happy, apa solusi-solusi kira-kira apa ya bentuk kegiatan atau perasaan apa yang bisa kita penuhi dari produk dan layanan kita, itu nanti akan dirumuskan dalam gen kreator. Sementara untuk pain itu adalah hubungannya dengan value map adalah pain reliever. Bagaimana kesulitan customer itu kita bisa penuhin atau kita selesaikan dengan pain reliever. Begitu hubungannya. Dan kedua ini harus fit atau harus match. Nah, sebelum melangkah selanjutnya saya ada kuis. Silakan Pak Erhan di unmute semuanya untuk bisa menjawab karena ini kuisnya menambah nilai ya. Silakan menjawab. Ya, ini adalah sebutkan satu elemen dari 9 elemen dalam business model generation yang merupakan dampak dari kesesuaian produk terhadap keinginan pelanggan Anda. Kira-kira satu elemen boleh dijawab, Pak. Key resources. Key resources, belum tepat, Pak. Dampak, Pak. Fokusnya dampak. Value proposition. Value belum, Pak. Belum tepat, Pak. Dampak ya. Pain reliever ya tadi. Kenapa? Pain reliever ya. Hubungan ini satu elemen dalam 9 elemen business model generation yang revenue. Oke, terima kasih Pak. Benar Pak. Nah, jadi revenue adalah dampak dari kesesuaian produk dan keinginan pelanggan. Ya Pak, poin plus buat Pak Chandra nih. Aduh, nggak cepet Lu lagi makan kali, Van? Lagi ngunyah jadi sudah. Alasan. Ada kuis yang kedua. Ini kuis kedua ya. Silahkan sesinya rebutan ini. Ya, sebutkan 3 kelompok besar elemen business model generation. Customer, product, sama infrastructure. Iya. Terima kasih. Tepat Pak Adi. Ya, Pak Adi plus ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi ada 2 kuis ini nanti akan menambah nilai untuk total akhir pada saat menotal semuanya. Oke, baik saya lanjutkan. Terima kasih atas partisipasi di kuis. Nah, ini adalah the value proposition canvas di mana yang saya sebutkan tadi bahwa antara customer profile itu harus fit, atau harus sesuai, atau harus align, atau harus selaras dengan value map, yaitu yang kita akan definisikan pada sesi yang berikutnya. Ya, fokus kita hari ini ada di customer profile. Kalau
Kalau dia tidak match, maka produk Anda kemungkinan tidak bisa diterima oleh customer profil Anda, sehingga produk dan layanannya nggak laku dan akan berimpact pada revenue-nya kecil, cost-nya gede. Nah, itu minus artinya dalam bisnis. Oke, fokus kita adalah hari ini adalah customer profile. Nah, customer segment sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Customer adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa customer, tidak ada perusahaan yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. Sebuah perusahaan harus memutuskan segmen mana yang dilayani dan mana yang diabaikan. Oke. Nah, ini adalah ada 5 jenis segmen pelanggan. Mass market, niche market, segmented market, diversified market, dan multi-site market. Ya, pengertiannya mass market adalah produk dan layanan Anda itu bisa dinikmatin, bisa dijual ke semua orang. Niche market adalah di mana produk dan layanan kita betul-betul spesifik dan hanya orang tertentu saja yang membelinya. Segmented market adalah ini lebih luas dari niche market. Beberapa segmen dari produk dan layanan kita itu bisa untuk beberapa segmen dari pelanggan kita atau customer kita. Diversified market adalah di mana market kita yang awalnya adalah misalnya jualan buku. Nah, sekarang jualan cloud data, ya. Itu nanti saya akan memberikan contohnya. Multi-site market adalah di mana satu perusahaan bisa untuk beberapa atau banyak sekali segmen market yang berbeda-beda kepentingannya atau kebutuhannya. Oke, baik. Ini kita akan jawab bersama. Nah, kira-kira Google ini masuk di mana ya? Silahkan Bapak-Bapak bisa jawab. Google ini apakah jenis segmen pelanggan mass market, niche market, segmented market, diversified market, multi-site market, masuk di mana? Mass. No, Pak. Belum, Pak. Diversified market bukan, Pak? Bukan. Dia awalnya betul Google itu adalah search engine. Multi-sided ya, multi-sided. Ya, multi-site market, Pak Ronald. Terima kasih, Pak Ronald. Kenapa Pak Ronald jawab ini multi-site market, Pak? Selain search engine, Google nyediain apa, Pak? Advertising. Oke, good, Pak. Sip. Ya. Nah, AWS masuk mana nih? Amazon, punya Amazon ya, cloud. Layanan Amazon untuk cloud data storage. Kalau cloud-nya sih segmented, tapi kalau dia punya e-commerce mass market. Mass market, ya. Nah, kalau dia lebih ke arah mana, Pak? Maksudnya layanan awal dia apa, Pak Ronald? Layanan awalnya mass. Mass, oke. Terus? Kemudian untuk e-commerce masih tetap mass, tapi yang cloud storage-nya dia gunakan sebagai segmented market untuk developer. Oke, Pak. Ya, AWS ini tepatnya Pak Ronald dia masuk diversified market. Artinya dari awal dia sudah mulai terjadi pergeseran, Pak. Oh, oke. Oke. Nah, kalau Office, Microsoft Office masuk jenis segmen pelanggan yang mana nih? Multi-site market kayaknya. Yang mana, Pak? Multi-site market. Multi-site market ya, Pak. Kayaknya semua orang mau pakai deh kayaknya. Oh, bisa pakai, Pak. Apakah ibu rumah tangga pakai juga, Pak? Apakah pedagang memakai juga, Pak? Ya, kalau yang di pasar tradisional mungkin enggak ya. Okay. Tapi ya kalau kita kayaknya semua pakai gitu. Ya. Ada lagi pendapatnya yang lain? Oke. Microsoft Office ini, maaf Pak Gur, dia lebih banyak ke masuk
ke jenis segmen pelanggan, segmented market, Pak. Jadi untuk kalangan perkantoran ataupun data processing, ya, office. Dia lebih ke segmented market. Karena kalau misalnya untuk profesi-profesi lain atau pekerjaan jenis lain itu yang tidak menggunakan komputer, dia tidak bisa dipakai, Pak. Dia lebih untuk perkantoran, Pak. Terima kasih. Nah, kalau BMW masuk ke jenis segmen pelanggan yang mana? Niche market. Oke, Pak Novan. Good, Pak. Bagus, betul. Niche. Kenapa niche, Pak? Nah, semua orang bisa beli BMW atau enggak semua orang mungkin suka sama BMW. Oke, betul-betul niche ya, Pak ya. Artinya pasarnya betul-betul niche banget ya, maksudnya ceruk banget gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak Novan. Kalau Transmart atau Carrefour, Lo mes ya. ya, Mass. ini mass market. Gojek? Gojek mes kayaknya nih. Multi-sided kalau menurut saya. Ya, good, Pak. Pak Oh, iya. Ronald, Pak. Multi-site market. Ya, Kalau multi-site tadi apa pengertiannya? multi-site itu, Pak, dia beberapa segmen dari pelanggan dia itu bisa dipenuhinya meskipun segmen itu berbeda-beda, Pak. Oh, Palu gada kali Pak ya, Pak Robi? Ya, lebih ke Palu betul, gada Pak. gitu ya? Ya, itu kan dia gosen itu untuk ngirim barang. ya. GoFood dia untuk yang mau kuliner, makanan, gitu, Pak. GoPay mungkin untuk transfer. Ya. Oke. Oke. Kalau Unilever? Mes ini. Oke, Mas. Kalau Sigwa? Apa tadi? Daihatsu Sigwa, Pak. Oh, segera. Ini segmented kayaknya deh. Kenapa segmented, Pak? Mungkin apa ya? Lebih banyak gitu ya dari niche tadi kan. Gunanya apa? Kemungkinan ya. Oke, segmented ya, Pak ya. Artinya low budget ya, Pak. Yes, ya betul. Udah dijangkau. Ya, terima kasih. Ya, ini kenapa saya memberikan contoh-contoh ini supaya Bapak-bapak sekalian bisa paham industri atau bisnis Bapak Ibu sekalian ini masuk di jenis segmen pelanggan yang mana yang mau dilayani. Oke, baik, kita lanjutkan. Oh ya, terakhir adalah Apple ya. Apple sangat-sangat masuk mana nih, Pak? Niche apa segmented? Niche ya. Niche ya, Pak. Oke. Ya, customer segment yang pertama adalah ini ada jawab 3 poin di bawah ini untuk mengetahui siapa customer segment dalam bisnis Anda. Apa dimensi segmen pada bisnis Anda? Single atau multi-site atau pelanggan yang lain ya, yang akan bagaimana segmennya. Jika dimensi segmen merupakan analisa makro dari customer, maka selanjutnya melihat setiap segmen lebih detail mikro dan apa yang dialami, ingin apa lah yang dialami dengan adanya produk atau jasa dari bisnis Bapak-bapak sekalian. Nah, ini bagian kedua dari customer segment adalah persona adalah deskripsi manusiawi dari gambaran tentang customer yang berguna untuk mengetahui siapa, bagaimana, dan apa yang customer inginkan terhadap produk atau jasa yang coba kita hadirkan. Persona yang baik adalah persona yang ketika kita membacanya, kita dapat membayangkan seperti apa dan siapa saja mereka. Ya, ini adalah contohnya. Misalnya laki-laki berusia 25-30 tahun dengan penghasilan 60 juta per tahun. Nah, apakah customer segment ini, deskripsi customer segment kita ini bisa dikembangkan? Tentu saja bisa. Ya, kita harus membuat satu persona
yang deskripsi dari customer segmen kita yang betul-betul komprehensif. Nah, ini contohnya adalah Agus, pegawai PNS atau ASN. Agus adalah pekerja kantoran di ibu kota. Ia belum lama menikah dan masih tinggal di rumah kontrakan di pinggir kota. Sehari-hari ia pergi bekerja menggunakan komuter lain, banyak waktunya dihabiskan di perjalanan. Nah, ini deskripsi yang lengkap terhadap salah satu dari customer segmen yang kita ingin tuju. Nah, di customer segment di bagian ketiga, persona itu harus bisa mendeskripsikan apa yang customer segment kita atau customer kita lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia bisa lihat secara visual. Nah, karena ini nanti akan berhubungan dengan strategi perancangan di marketing strategi. Ya, bagaimana kita bisa betul-betul jitu, betul-betul akurat dan tepat melihat customer segment kita. Oke. Ya, taksi. Nah, ini adalah komponen profil Canvas yang telah diisi, di mana adalah customer job dari seorang yang ingin menggunakan jasa taksi. Apa yang dia lakukan adalah call taksi, dia telepon taksi, find taksi, dia dapatkan taksi mana yang dia pilih sebagai apakah itu Bluebird, apakah itu Prima, atau di Jakarta ya ini contohnya, ataukah taksi dengan merek yang lain. Give direction, dia memberikan perintah untuk supaya dia dijemput. Pay, dia membayar. Nah, hubungannya dengan gain atau sesuatu yang membuat dia happy dan membuat dia nyaman dan aman bertransaksi adalah fair price, harga yang adil atau harga yang memang betul-betul fair. Profesional, layanannya harus profesional ya. Easy payment, mudah dalam pembayaran. Datangnya on time, itu yang dia harapkan, itu yang dia ekspektasi terhadap layanan satu taksi yang dia panggil ya. Terus kesulitan apa yang akan dia temui pada saat dia ingin menggunakan jasa layanan taksi? Kemungkinan dia akan menunggu dalam rentang waktu yang lama. Oh, nggak datang-datang ya, saya udah panggil nih, udah 15 menit, 20 menit nggak ada datang. Nah, compete with other customer. Ya, pada saat pada saat mall tutup, kita rame keluar dan kita memesan taksi. Nah, jadi kita bersaing nih supaya bisa mendapatkan taksi lebih cepat dan lebih dulu naik taksi dan pergi. Ya, unstaffed driver, ya kemungkinan bisa jadi layanannya nggak oke, drivernya ngebut, ya ngebut, atau overcharge by taksi, dicas argonya argo kuda. Ya, nah, itu membuat itu membuat pain. Kita nggak nyaman dengan situasi itu. Oke, dan ini adalah di sisi sebelah kanan itu ada important dan unsignificant. Itu skala rating dari prioritas do atau job importance atau customer jobs ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Gain itu ada gain relevance, itu sama, ada skala prioritas juga, dan pain severity itu juga skala dari prioritas dari pains. Nah, ini salah satu tugas nanti pada akhir sesi. Oke, nah kalau sudah customer profilnya didefinisikan, maka kita mencoba membuat pain reliever. Nah, apa yang apa saja yang ada di pain reliever itu instant booking, cost effective, cost system, assign driver, no cash, kalau bisa tidak cash bayarnya tapi pakai e-money gitu ya. Nah, ini terhadap jawaban terhadap gain yang ada di sisi customer profile map atau canvas ya. Professional driver, visual map, rating system, dan stack time ya. Tuh. Nah, pada saat kita sudah mendefinisikan
gain, pain, jawaban terhadap pain, jawaban terhadap gain, maka kita mencari hubungan apakah betul gain yang ada di sebelah kanan itu betul-betul terjawab atau bisa dipenuhi dari produk dan layanan Anda, dari gain yang ada di sebelah kiri. Ya, save time misalnya kita contoh, save time. Nah, kita akan memberikan layanan dengan save time. Jadi kita akan memenuhi gain dari customer yaitu on time, datang pada tepat waktu. Ya, professional driver rating system, ya, itu adalah menjadi bagian dari profesionalitas. Nah, indikator-indikator profesionalitas mungkin Bapak Ibu bisa definisikan di tiap bisnisnya seperti apa profesional yang sesuai dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Visual map, nah easy payment. Ternyata visual map tidak ada hubungannya dengan easy payment. Nah, ya. Jadi itu disilang, jadi itu tidak match, kita buang. Nah, begitu juga dengan di bagian pen sisi sebelah kanan, itu harus match dengan pen reliever yang sebelah kiri, yaitu instant booking. Instant booking hubungannya dengan wait a long time. Ya, kita akan jawab. Kita akan carikan solusi bagaimana supaya booking itu instan, booking itu cepat, ya, sehingga tidak perlu customer itu menunggu lama pada saat memesan taksi. Assign driver adalah drivernya memberi tanda bahwa dengan HP itu bahwa dia yang akan jemput, sehingga customer tidak merasa tidak cemas terhadap dapat nggak ya, pasti nggak ya saya dijemput. Cost system hubungannya dengan overcharge by taksi, artinya ada regulasi atau ada kebijakan harga yang memang sudah ditetapkan di awal dan customer itu wajib tahu bahwa biaya yang akan dibebankan itu hitungannya seperti apa. No cash. Tidak ada nih hubungannya dengan pen yang di sebelah kanan yang unstepped driver. Jadi dua itu nanti kita akan hilangkan kedua komponen itu, no cash dan unstepped driver. Oke. Next. Oh, nggak bergerak. Oke, saya stop dulu. Saya tayang ulang lagi. Maaf. Oke, ini saya lanjutkan. Taksi smartphone application. Pada saat kita sudah align atau memfitkan antara map sebelah kanan dan map sebelah kiri, maka kita harus juga mendefinisikan produk dan layanan kita itu bentuknya seperti apa. Maka fitur-fitur yang akan tercipta itu harus mewakili map yang sebelah kiri dalam aspek gain dan aspek pain. Itu penting. Maaf, kok nggak bisa. Oke, nah pada saat sudah kita definisikan produk dan layanan kita, jangan lupa juga kita meranking kemungkinan hanya satu layanan atau produk saja yang kita ciptakan untuk win ini. Nah, silakan Bapak Ibu mendefinisikan produk dan layanannya atau menciptakan satu layanan yang inovatif supaya pain reliever dan gain kreator ini bisa tercipta dalam produk dan layanan yang Bapak Ibu ciptakan di bisnis Bapak Ibu sekalian.
Maka nanti pada saat banyak terciptanya produk dan layanan di sebelah sisi kiri ini, maka Bapak Ibu juga wajib meranking kira-kira nih yang efektif dan cost-nya yang efisien itu produk dan layanan yang mana sih yang kita dudukan, kita launching di awal. Ya. Nah, ini adalah customer profile step, di mana tahapan pembuatan dari customer profile itu ada tahapannya, adalah pilih customer segmennya, kedua identifikasi customer job-nya, ketiga adalah identifikasi pain dari customer, yaitu susahnya customer, problem customer, dan keempat adalah identifikasi senangnya customer itu maunya apa sih sebenarnya, harapannya apa, ekspektasinya apa, dan terakhir adalah kita membuat skala prioritas, mana yang harus kita penuhin. Nah, bisa jadi ada hal-hal yang menurut kita penting untuk dipenuhin. Nah, ini kita mesti tanya dulu, kita lakukan survei ke customer kita, kita ambil sampling, kita tanyakan dalam bentuk kuesioner, Pak, atau by phone ya, Pak, Bapak mengharapkan produk dan layanan kami ini seperti apa? Apakah betul fitur ini berguna? Apakah betul layanan ini yang kami akan sajikan ini bisa diterima oleh Bapak? Itu mesti kita membuat satu ranking atau skala prioritas. Ya. Ini adalah tahapannya, langkah-langkahnya secara sistematis. Oke, ini adalah bentuk dari contoh dari skala prioritas dari customer profile yang map yang kita akan buat nanti ya. Nah, ini adalah kanvasnya, the value proposition canvas, di mana nanti kita fokus pada ini, sesi yang hari ini, dan sesi berikutnya fokus pada value proposition map yang ada di sebelah kiri. Oke, nanti mohon disediakan post-it. Jadi sistemnya kita pakai post-it. Kenapa pakai post-it? Supaya bisa dilepas. Kalau memang itu tidak kita tanya dengan customer tidak update atau tidak sesuai dengan keinginan customer, kita bisa lepas, kita buang, kita bisa ganti dengan yang sesuai dengan keinginan customer. Begitu juga misalnya di customer job, ada job-job customer kita yang ini nggak penting gitu. Oh ya udah, berarti kita nggak masukkan di kanvas. Ya. Menyediakan spidol kecil warna hitam, biru dan merah, bebas Bapak Ibu bisa menulis post-it-nya warna-warni dengan tinta yang berganti-ganti juga. Mohon menyiapkan the value proposition canvas dicetak di A0 dan the business model canvas juga dicetak di A0. Nanti filenya akan saya berikan di WA group ya. Oke. Nah, ini adalah tugas individu untuk sesi ini. Istilah the value proposition canvas, komponen profile sesuai dengan bisnis Anda. Tentukan satu aja customer segment yang tepat di masa pandemi saat ini yang kira-kira Bapak Ibu bisa masuk atau menjual produk dan layanan Bapak Ibu. Ya, fokusnya di sini. Customer profile. Dan buatlah skala prioritas dari 3 bagian customer profile, lembar terpisah. Ya, bentuknya nanti reportnya seperti ini. Kita membuat skala prioritas. Oke. Nah, ini kanvas yang nanti kita standar kanvas yang kita pakai dari Alexander Osterwalder ya, dari Synergizer kalau nggak salah. Oke, silakan ditanyakan untuk sesi tanya jawab. Mohon Pak Elhan bisa buka unmute-nya. Oke, Bapak, kalau ada yang mau bertanya silakan, Pak. Ya, silakan, Pak.
Apakah banyak tadi mau ditanya sampai bingung saya mau tanya apa tadi kayaknya banyak. Kayaknya mesti beli buku ya. Lebih baik kalau bisa beli buku Pak, jadi dibaca dulu dan nanti ada contoh-contohnya di dalam bukunya Pak. Ya, tapi monggo Pak, apa yang bisa saya jawab Pak? Oke, jadi kita mesti siapin A0 ya untuk tadi ya, untuk chartnya ya. Ya, untuk chartnya Pak, untuk kanvasnya. Oke, kanvasnya ya. Kanvasnya nanti dikirim ya, dikasih, kita tinggal print ya. Ya, jadi nanti saya akan kasih kanvasnya di WA group. Nah, mohon dicetak. Itu memang standar Pak dari Alexander Osterwalder. Kita pakai kanvas yang dia punya karena banyak di Google itu kanvasnya macam-macam gitu. Nanti bingung karena business model generation ini banyak dikembangkan untuk dengan tools-tools yang lain di-combine. Gitu, Pak. Kalau A3 dicetaknya nanti di A0 ya. A3 kurang ya? Itu saya mau tanya sama tuh. A3 kurang gede ya? Pada saat kecuali post-it-nya bisa lebih kecil lagi Pak nempelnya. Gimana? Saya khawatir hanya sulit menempel post-it saja. Iya, apalagi tulisan tangan saya kacau gede-gede udah. Oke. Pakai yang A0 aja. Lagi cari tempat nempel di mana nih? Sifatnya nanti setelah di post-it, ditempel-tempel, monggo dipoto saja. Fotonya itu yang diupload menuju ke web untuk pengumpulan tugas. Gitu. Oke, sip. Sampai sejauh ini materinya apa ada yang kurang dipahami atau cukup dipahami? Di awal tadi pengantar saya agak bingung mungkin karena di jalan, tapi makin ke sini jelas sih maksud tujuan akhirnya itu apa gitu ya. Di awal introduction-nya oke sih. Ya, paham. Metodenya bagus sih. Ya. Ini step by step, lagi sambil mikir-mikir mau coba masukinnya ntar apa nih segmennya. Ini satu segmen Pak yang kira-kira bisa kita masukin dan available untuk bisa kita jual produk dan layanan. Di saat dalam konteks dalam situasi pandemi ya. Dalam situasi. Kalau segmen yang kita masukkan itu segmen yang sudah ada kita kerjain sekarang atau sebaiknya segmen baru yang kita pikir bisa masuk atau gimana? Ya, kalau misalnya ada segmen Bapak yang sudah saat ini ada dan itu mau dikembangkan betul-betul, mau diidentifikasi betul-betul, monggo Pak, silahkan. Jadi itu pengembangan dari segmen yang sudah ada. Nah, tapi kalau new segmen silahkan juga. New segmen. Oke. Mungkin dari ada yang lain. Pak Novan? Mau tanya Pak Robi. Ya, silakan Pak Novan. Kalau misalkan kita nih jualan ke end user, ada jualan ke reseller gitu ya. Apa itu kategori segmen yang beda juga? Betul Pak. Jadi didefinisikan dua segmen itu Pak. Karena perlakuannya pasti beda. Ekspektasi reseller dengan end user pasti beda Pak. Dan memang nanti value proposition canvas itu bisa dikembangkan, jadi segmennya bisa banyak dan canvasnya bisa banyak Pak. Dan itu tim bisa ikut rame tuh, bisa diskusi untuk menentukan customer segment ini perilakunya seperti apa. Nah, jadi info dari lapangan itu penting juga Pak Novan. Canvas ini berarti kayak semacam tools ya? Ya, kanvas ini kayak semacam bidang yang untuk ditempelin dan itu terstruktur kan Pak tahapannya. Jadi tools kita buat manage gitu ya? Betul. Itu kalau bisa ditempel juga di ruang meeting atau di ruang mana supaya tim bisa lihat. Nah, tapi pada saat revenue stream ya, dalam business model generation kalau ada angka, kalau itu rahasia perusahaan jangan Pak. Gawat. Tahu naik gaji Pak. Kalau saya kelihatan sih. Oke. Terima kasih, Manovan. Mungkin ada yang lain? Saya mungkin Pak Robi. Ya, silakan Pak. Ini dari awal masih agak bingung antara kanvas dengan kalau pernah kita dulu mungkin belajar masalah matrix SWOT gitu kan, tahu kan? Jadi kita menentukan positioning kita di dalam satu bisnis gitu kan. Artinya
Bedanya apa ya dengan matrix SWOT itu ya? Terus memang sih ini kita berusaha untuk mencari, artinya kita melihat diri kita sendiri ya, tentang perusahaan kita sendiri, kira-kira ada add value apa yang perlu kita tambahkan dari bisnis yang sudah ada, mungkin begitu ya, atau diversifikasi bisnis, atau kita mau main palu gada, atau apa, mungkin begitu ya goalnya ya. Saya nggak tahu nih, kalau Pak Ruby kan udah pernah menjalankan apa bisnis model ini ya, desain gini. Mungkin itu apa pertanyaan juga dan kebingungan saya juga sih. Makasih Pak Ruby. Makasih Pak Ruspandi. Good pertanyaannya Pak. Jadi apa bedanya dengan SWOT Pak? Kalau SWOT itu banyak melibatkan faktor-faktor juga eksternal Pak. Kalau ini lebih banyak kita ke internal, business model generation ini. Dan apakah itu bisa sinergi? Bisa banget Pak. SWOT analysis dan business model generation nanti setelah kita lengkap Pak ngisi business model generation, nanti saya tunjukin Pak hubungan antara business model generation sama SWOT analysis. Itu levelnya agak advance sih Pak Spandi. Oh iya. Ya. Masih hubungan jadi Pak ya sebenarnya. Sangat berhubungan. Jadi setelah kita mengetahui tentang diri kita, ya kan? Ya. Lalu kita lihat eksternalnya apa, baru di sini. Sebenarnya sih ada hubungan juga dengan kondisi sekarang ini. Betul Pak. Jadi sangat terkait nanti Pak dengan faktor eksternal dan internal ini saling berhubungan. Itu bisa dimergerkan atau disinergikan antara SWOT tools dan business model tools ini Pak. Oke. Dan ya ini fondasi ya Pak untuk internal. Jadi business model generation ini fondasi map lah untuk bisnis internal Pak. Oke. Cukup paham ya Pak Ruspandi? Cukup sih Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Tugasnya 2 minggu saya rasa cukup bisa berpikir, menempel, dan menganalisis lagi. Kalau nggak pas post-it-nya boleh diganti, dibuang, diganti yang baru. Ya. Mungkin bisa diskusi dengan tim, diskusi dengan rekan kerja, partner, segala macam untuk melihat betulkah secara internal bisnis kita seperti ini. Tuh. Pak Robi yang diisi tadi baru customer profile Pak. Baru customer profile ya. Bicara tentang gain, pain, dan customer job. Cuma 3 itu aspek itu Pak. Kalau bisa sedetail mungkin Pak. Semakin detail semakin bagus. Dan satu segmen aja maksudnya. Ya, satu segmen aja. Nanti kalau untuk segmen lain silahkan dari contoh yang sudah dibuat itu bisa dikembangkan. Silahkan. Kita fokus di satu segmen sebagai contoh atau model. Mungkin ada yang lain? Pak Kodrat, lagi Pak? Oke, nanti saya koordinasi sama Erhan, kita buat upload. Ini kan semua yang di kelas kayaknya juga ngambil SDMC ya. Jadi kurang lebih nanti kita pakai platform yang sama. Nanti linknya dikasih sama Pak Erhan ya. Oh, baik Pak. Pakai username passwordnya tetap sama. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tugasnya jelas. Ini juga bagus pada saat kita startup ya, seperti Pak Adi sebagai satu startup itu mapping dulu dengan business model generation ini kira-kira segmen market mana, customer segmen mana yang ingin dituju betul-betul fokus di satu segmen itu untuk digarap. Ya. Karena berhubungan dengan resources nanti, key activities dan key partner, erat sekali hubungannya. Kalau semuanya diterima customer, semua segmen diterima, apa nggak kewalahan tuh, itu yang menjadi, dan apakah ada sumber key resources kita yang nggak termanfaatkan atau mubazir.
Bisa jadi kita udah invest gede, ternyata customer segmen kita beda dengan yang kita harapkan. Itu bahaya juga. Itu cost-nya gede, revenue-nya kecil, minus juga. Kalau untuk bisnis yang baru mau jalan, mungkin agak susah evaluasinya ya, respon dari customer ya. Betul, Pak. Ya, jadi dia mesti mencari dari usaha atau bisnis sejenis, Pak. Terutama kompetitor yang deket-deket lah. Dia berarti harus lihat market research-nya ya. Betul. Market research. Ya, lebih repot ya. Betul. Market research. Oke. Thank you. Jelas. Pak Kurnadi, Pak, ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih bingung, Pak. Oh, belum. Oh, masih bingung, Pak. Mau dipelajari, mau dipelajari lagi, Pak. Oke, baik. Memang nanti pada saat saya kasih slide itu, mohon dipelajari kembali. Mungkin di grup WA, kalau memang ada yang kurang jelas, saya jawab. Ya, siap, Pak. Karena memang ini teknis, banyak teknis. Teknis dan data mainnya. Mungkin yang di awal-awal tadi sih Pak agak banyak yang ini ya masih mau ngumpulin ini nih ngomongin apa sih gitu. Nah, itu mungkin kita agak bingung. Tapi kalau lihat endingnya ke dua chart tadi ya mungkin bisa refer back lagi, balik lagi ya lebih jelas sih tadi di depan itu ngomong itu nanti kita mau end resultnya itu hasilnya itu ya mungkin lebih enak sih. Jadi kuncinya dari bisnis model generation ini Pak, buat PR Pak, buat tugas supaya makin jelas. Saya dulu baca aja bukunya nggak paham-paham asli, tapi begitu praktek nempel-nempel jelas banget. Dia. Kenapa tugas itu penting dibuat karena ya itu kita lebih paham dengan pada saat kita melakukan. Begitu. Dan baiknya ngelibatin tim ya. Baik Pak, sangat baik kalau melibatkan tim. Karena tim yang mungkin bisa jauh lebih tahu detail dari customer. Terus terang kan kita top management atau business owner banyak di belakang meja nih untuk membuat strategi. Mungkin ya kita berhadapan dengan deal-deal, tapi bagaimana eksekusi di lapangan teknisi kita yang lebih paham Pak. Pak Novan. Ya. Oke. Ini kebetulan sejenis ya Pak ya, maksudnya kita di industri yang sama dan bisnis yang hampir sejenis, hampir sama. Iya betul. Jadi kan saya enak nih minta ajarin sama Pak Robinya. Masih inline. Iya. Jangan lupa sarapan bareng Pak nanti Pak. Siap. Kalau mau suhu berat itu konsultan. Lebih niche deh. Lebih niche. Ya. Kalau untuk niche market itu betul-betul sangat mendalami customer ya, karena ceruk atau niche itu market itu betul-betul kita harus sampai mungkin bisa jadi aspek psikologisnya juga dipelajarin. Harus dipelajarin dan juga mungkin daya belinya juga kemampuannya juga dipelajarin kalau bisa investigasi. Saya ada pernah baca satu buku tapi saya lupa buku itu yang mana ya. Jadi share sedikit. Jadi kalau niche market itu memang kan susah, makanya nggak banyak orang yang masuk. Dan ketika mau masuk yang namanya niche market itu biasanya butuh effort besar, capital besar, perlu PD yang lebih besar karena kita akan masuk dengan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nah, tapi ada keunikan katanya sebenarnya di niche market itu karena ternyata begitu marketnya ketemu gitu ya, kita punya produk yang bisa masuk niche market, ternyata ada 1-2 yang mau terima produk kita, itu seperti gunung es sebenarnya masih ada banyak lagi dan ternyata di niche market itu komunikasi lebih gampang. Jadi kalau misalnya contoh gini, kita punya produk yang mass produk gitu ya ke seluruh Indonesia orang terima. Maka untuk advertensi, untuk distribusi itu akan repot sekali karena meskipun semua orang terima, tidak niche market, tapi itu akan luas sekali jangkauannya. Nah, tapi begitu masuk niche market, begitu ada yang terima, itu komunikasi jalan sendiri di antara mereka. Misalnya kita jual Porsche misalnya, atau kita jual Lamborghini gitu, kelihatannya itu niche market banget kan. Tapi begitu ada satu yang beli,
marketing yang jalan itu adalah si orang pembeli pertama, dia akan kasih tahu, dia karena tahu dia udah di market itu, dia akan kasih tahu, kita bisa beli Lamborghini sekarang. Nah, sesama mereka ya itu cukup. Jadi niche market itu untuk masuk ke sana perlu keberanian di awalnya sebenarnya, dan nggak semua memang bisa masuk ke niche market, karena niche market itu orang akan melihat apakah yang masuk ke sini ini sama saya apa enggak gitu. Misalnya gini, kita jual BMW. Pasti market BMW itu jauh lebih kecil dibanding misalnya Toyota atau Suzuki atau Honda gitu. Nah, tapi ketika kita berani jual BMW, maka orang yang akan beli BMW merasa paling tidak dia sama kita itu sama. Nah, kalau kita udah jual BMW tapi kita tetap pakai misalnya pakai Toyota atau pakai Honda atau merek lain, nah itu trust-nya akan hilang. Maka niche market-nya juga akan hilang gitu. Biasanya sih gitu, dan biasanya niche market itu yang jual pun memang dia juga ada di situ, jadi hidupnya dia ada di situ. Kalau misalnya orang jual croissant kayak yang tadi itu, Pak Novan, itu croissant, kalau croissantnya memang dia beda sendiri gitu ya, nah itu jadi niche market gitu. Meskipun harganya mungkin nggak terlalu beda jauh dengan croissant di Joe Endo misalnya, tapi ketika orang tahu, oh ada nih ya, croissant yang seperti ini, yang apa nih, yang seperti waktu kita di Paris misalnya, nah kita juga pasti mikir kenapa orang ini jual croissant mirip banget sama di Paris. Jangan-jangan dia dari sana, atau dia pernah sekolah di sana, atau dia pernah apa di sana. Itu membuat kita sama dia tuh seolah sama. Ketika persepsinya sama, niche market itu langsung terbuka sebenarnya. Nah, jadi kalau saya sih memang selalu challenge tuh sama yang namanya niche market. Tapi nggak selalu berhasil, banyak kan gagalnya niche market begitu. Tapi begitu masuk niche market, kayak saya misalnya konsultan gitu. Dulu waktu awal-awal 15 tahun yang lalu. Gimana Pak? Siapa ya? Ya, jadi siapa yang mau pakai? Ya saya tahu saya bisa kasih sesuatu, kasih apa. Presentasi saya pertama itu di Lipo, grupnya Lipo. Itu saya sebenarnya itu kalau bisa kencing di tempat sama keringat dingin, saya ngumpet di kolong meja tuh. Karena mereka cetar saya gitu ya. Jadi deliverable-nya apa Pak? Ini apa? Ini guna buat kita apa? Bapak mau charge berapa? Saya juga bingung mau charge berapa ya. Tapi saya tahu market itu ada. Nah, tapi dari waktu ke waktu akhirnya karena kenal sama misalnya QS gitu ya, terus QS bilang, ternyata ada loh Indonesia yang bisa ngerjain ini, dia kasih tahu ke ownernya. Jadi awalnya nggak percaya sama saya, percaya sama QS-nya, kebetulan QS orang bule. Nah QS-nya nggak terlalu peduli sama saya hasilnya apa bagaimana, tapi dia bilang, ada loh di Indonesia. Akhirnya coba satu, ternyata si owner ini masih grup lagi sama berteman lah, biasa kan sesama Konglo itu kan berteman, semua orang yang bangun gedung rata-rata tahu. Dia kasih tahu lagi, udah dari mulut ke mulut gitu. Nah, cuma di situ di awal ketika masuk ke niche market, harga itu kita harus hati-hati. Sekali kita di bawah, kita nggak akan bisa naik. Akhirnya kita niche market tapi nggak nikmatin profit apa-apa gitu. Ya memang niche market ya begitu, agak susah masuknya, perlu PD dan perlu effort yang benar-benar gitu. Tapi kalau begitu kita udah masuk niche market, kita bisa jadi kayak monopoli gitu ya. Walaupun kita nggak mau monopoli gitu. Siapa yang udah duluan di situ biasanya ya udah masuk. Ya jadi kayak paling gampang kan contoh mobil gitu ya. Mobil mewah kan banyak di sini. Bentley aja ada gitu. Pikir-pikir siapa yang mau beli Bentley di sini? Ada. Dulu Porsche, pikir Porsche mah orang-orang yang benar-benar kaya aja lah, yang duitnya ada kelebihan-kelebihan. Sekarang enggak, orang yang agak maksa tetap beli Porsche juga ada gitu. Nah, itu juga niche market gitu. Pak Novan jangan beli Porsche dulu, Pak. Jangan beli Porsche dulu. Jangan. Mendingan duitnya kita buat makan-makan aja. Iya. Bautnya aja masih bingung kali beli. Ya gitulah sharingnya kira-kira. Terima kasih Pak Chandra. Niche ini sebagai satu tantangan ya Pak ya. Kalau misalnya bisa masuk itu akan oke banget, dan sebetulnya memang awalnya sulit. Tapi begitu udah grab market di segmen niche itu akan tenang tuh. Artinya juga tidak red ocean, itu blue ocean istilahnya, artinya sedikit sekali persaingan di tingkat itu. Dan memang perusahaan saya itu sudah mulai masuk ke itu Pak dari awal di niche market. Jadi tidak semua customer saya mau layani. Memang agak pilih-pilih. Kenapa? Supaya resources yang kita punya, produk dan layanan kita yang sudah kita definisikan itu betul-betul tepat dan betul-betul dibayar dengan layak. Itu. Jadi kita tidak pasaran. Itu dari awal memang settingan perusahaan saya demikian. Itu Pak. Kalau boleh sharing dikit, di Jakarta itu ada kontraktor kan banyak ya.
Kalau saya ngomong kontraktor interior ya, interior design, orang yang rumahnya didesain oleh interior design kan biasanya memang dia punya extra money untuk bayar konsultan interior design. Nah, lalu pekerjaannya kalau nggak bagus kan biasanya berantakan nih. Pekerjaan yang sangat harusnya rapi, interior desainnya udah bagus tapi kerjaannya berantakan, susah. Terus yang kedua, kerjaannya bagus tapi tukang-tukangnya itu nggak qualified, bisa juga. Nah, jadi di Jakarta ada satu company yang charge itu bener-bener mahal. Dia nggak cas borongan, misal satu rumah, oke kontrak berapa atau per meter, enggak. Dia per waktu. Jadi per waktu selama di kontrak ya charge-nya itu. Terserah dia mau kasih orang berapa, itu urusan dia, pokoknya waktu sekian, itu charge-nya sekian. Kalau proyeknya mundur ya tetap mesti bayar lagi. Tapi ternyata banyak orang yang hire dia, karena apa? Karena sampai ke tukang-tukangnya pun trainingnya bukan hanya training bagaimana caranya ngecat dinding, bagaimana caranya bikin list, bagaimana caranya nyocokin lampu, enggak. Sampai tradingnya itu mereka diajarin ngerti barang-barang mewah itu apa, lukisan itu apa, patung itu apa, lampu desainer itu seperti apa, kursi-kursi desainer itu seperti apa. Terus waktu masuk rumah mesti buka sepatu, mengucapkan salam, pakaian rapi, tidak boleh bau, terus cara berdiri, cara berjalan, cara berbicara itu diajarin semua. Jadi ternyata marketnya ada, meskipun harga dia bisa 3 kali lipat dari kontraktor lain. Nah, saya dulu pernah kepikir gitu ya, di security sebenarnya kalau ada jasa kayak gini, itu ada marketnya. Karena kalau saya ngomong sama klien gitu ya, apalagi kalau udah ketemu si ibunya gitu ya, selalu wanti-wantinya itu, Pak Chandra nanti kalau udah tunjuk supplier, tolong dong kontraktornya bilangin ya tukangnya jangan gini, jangan gitu, biasanya gini, dulu saya punya pengalaman gini gitu. Nah, sampai dia bilang, kita sih bayar lebih nggak apa-apa, asal benar-benar dapat servis yang bagus. Nah, itu sebenarnya ada satu peluang yang menurut saya kalau di instalasi security belum ada yang masuk. Nah, kalau misalnya berani masuk ke sana, misalnya Pak Novan nih, setting gitu ya, satu tim yang betul-betul handal, jadi bahkan di website-nya atau di fotonya pun mereka rapi, sampai rambut semua rapi gitu ya, itu bagus sekali. Nah, kalau di interior itu sudah mulai ada beberapa, termasuk kalau misalnya kita pasang blind atau pasang kray, pasang apa yang mereknya yang bagus, itu teknisi yang datang udah beda. Datang kalau kita panggil teknisi lain tuh 2 jam ngukur-ngukur itu belum selesai. Kalau mereka datang itu mereka setengah jam selesai, udah pakai laser, udah pakai apa, sikap bagus, seragam bagus, mereka wangi, lagi pandemi masuk rumah mereka semprot sendiri, terus kasih tahu kita, Pak, saya sudah protokol ya, saya udah bawa rapid segala macam, saya udah cuci tangan segala macam, terus mereka ganti pakai baju masuk ke rumah-rumah kita merasa safe. Tapi lebih mahal. Nah, itu niche market sebenarnya. Teman-teman yang main di security bisa kasih servis begitu. Orangnya sudah ada, resource sudah ada, tinggal marketingnya, bagaimana membuktikan itu. Kalau perlu dibikin videonya, gimana cara kerjanya, itu bagus sekali. Masih ada loh, itu niche market ya, masih ada tuh. Oke, itu aja. Terima kasih Pak, sharingnya bagus banget Pak. Ya. Ada yang lain tambahan, Pak Ronald? Saya cuma sharing, ini nggak ada hubungan sama security, tapi bicara bisnis model ya. Saya sekarang itu kan ada potong rambut, cukup unik. Jadi saya itu potong rambut, biasa kan potong rambut bayar 100.000 ya kan, gitu misalnya. Terus dia tawarin saya, kok mau nggak potong rambut bayar 700.000, itu setahun potong sepuasnya. Nah, saya hitung-hitung ya, kalau saya sebulan potong rambut sekali, dia harusnya 1,2 dong. Sedangkan dia 700.000, it sounds a good deal, ya kan? Ya udah, saya bayar. Tetapi ini setelah saya analisa dari bisnis model untuk cukur rambut ya dari pemilik owner, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Pada saat kita udah bayar, berarti kalau kita potong kita nggak akan ke tempat lain, karena kita udah terlanjur bayar di sana. Kita akan kembali. Dan terakhir setelah saya bayar itu tempat rame, selalu penuh. Kenapa? Karena orang udah pada member dan akan potong di sana. Dari sisi pemilik potong rambut ini tidak mengalami rugi sebetulnya, karena dia kalau orang udah bayar, dia udah terima uang di depan, cost dia banyak pelanggan atau kurang pelanggan itu untuk bayar barbernya itu sama, ya kan? Ada tukang potong, ada yang potong sama nggak potong, dia tetap harus gaji, ibaratnya harus bayar tukang cukur rambutnya, betul? Jadi dia ada banyak sedikit itu nggak masalah. Jadi kalau makin banyak ya tinggal barbernya, tinggal kita disuruh nunggu. Nah, barbernya cost-nya dia sama, jadi dia bisa minimize dia punya pengeluaran yang tidak perlu dengan cara yaitu potong rambut, bayar di depan, dia bikin membership, habis itu silakan, habis itu mau potong ya silakan potong, tapi kalau penuh ya tunggu.
gitu. Jadi ini saya pikir cukup kreatif juga ya dari sisi bisnis model yang tadinya tradisional dibikin potong pun dibikin subscription sekarang. Dan itu tempatnya tadi juga sama Pak Chandra. Untuk dia menarik ini karena dia udah pegang di depan, karena dia tahu tempat harus nunggu, dibikin ruang VIP di atas. Jadi tempatnya cukup bagus. Namanya ini saya boleh sharing lah. Ini salah satu Kapten Barber namanya. Oh, Kapten. Nah, jadi dia di atas itu ada ruang VIP. Jadi orang yang nunggu itu dikasih tempat rada mewah. Jadi orang nggak geli. Terus tempatnya sangat bersih. Sama tadi Pak Chandra yang cukur pun juga badannya rapi, pakai rompi, pakai vest. Jadi bukan tukang cukur biasa gitu loh. Jadi kita ngerasa sana kerasa nyaman, tapi mereka juga kreatif di bisnis modelnya juga. Yaitu mereka bikin subscription. Dan itu luar biasa sih menurut saya, sangat kreatif lah. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Iya, mereka pakai influencer juga tuh, ada di Instagram kalau nggak salah, sama di TikTok ada satu influencer yang cantik banget, jadi salah satu yang nyukurin dia untuk promo itu, saya lihat tuh. Terus ada ruang tunggunya bagus, ya. Pantesan rambutnya Pak Ronald agak beda sekarang. Kemarin dicukur sendiri, Pak. Sekarang tapi saya paling sensitif nih sama rambut. Saya sensitif nih sebenarnya kalau ngomongin rambut, Pak. Kenapa, Pak? Video dong. Nah. Tersinggung ya. Ada komunitasnya mungkin, Pak. Ada komunitasnya nih, Pak. Ada namanya Mataram, Pak. Mataram. Apa itu, Pak? Manis tanpa rambut. Oh, gitu. Bagus. Ini satu grup sama Pak Yunus Palembang nih. Oke. Ya oke. Mungkin waktunya sudah habis, berakhir. Ya mohon partisipasi untuk mengerjakan tugas, dan nanti saya akan mengirimkan pertanyaan panduan untuk mengisi customer job, gain, dan pain. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa meng-guide bapak-bapak supaya bisa mengisi